Indonesia kini disebut-sebut tengah dihadapi dengan ancaman kiamat pangan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut memperingatkan adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan pada semester kedua tahun ini, dampak El Nino atau kemarau panjang, dan penangguhan kesepakatan biji-bijian laut hitam. Black Sea Grain Initiative imbas dari perang Rusia dan Ukraina akan berpengaruh terhadap Indonesia karena bahan pangan masih dipengaruhi oleh produk gandum dan juga biji bunga matahari. Tak hanya itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memprediksi El Nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton. Namun menurutnya, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah antisipasi untuk menanggulangi ancaman tersebut. Karena itu salah satu hal, karena kita menghadapi juga El Nino, maka tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk mempersiapkan berapa sih kalau yang terjelek terjadi dengan El Nino itu. El Nino kekeringan, dan kekeringan itu membawa air yang sangat terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas pasti turun. Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500.000 hektar untuk antisipasi El Nino. Walaupun dalam kenyataan sampai hari ini tentang El Nino dan lain-lain sebagainya yang digambarkan akan panas dan lain-lain, saya habis cek beberapa waduk-waduk dan dam kita yang besar, ternyata airnya cukup. Dan dam-dam besar itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Ya, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa menyebut, pemerintah memang mewanti-wanti adanya ancaman kekurangan pangan. Namun sejatinya ketahanan pangan Indonesia sudah aman, khususnya untuk beras, setidaknya hingga tahun depan. Beliau, Pak Bu Sri Mulyani menyampaikan memang itu kondisi dunia yang harus diwaspadai. Artinya diwaspadai dan diantisipasi. Artinya bagaimana dengan data-data yang ada, sebenarnya Indonesia itu sangat kuat dari sisi ketersediaannya. Dari data kami, beras sendiri bahkan cukup sampai 3 bulan untuk melewati tahun 2024. Dan di 2000 awal pun juga akan melakukan produksi. Sehingga kita hanya potensinya 2% mengalami krisis pangan. Menanggapi pemberitaan yang digaungkan pemerintah soal El Nino yang mengancam ketahanan pangan, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan El Nino yang terjadi di Indonesia tidak sebesar apa yang dinarasikan belakangan ini. Dwi memperkirakan penurunan produksi padi di tengah El Nino hanya 5% saja, sehingga produksi dan nantinya pasokan beras dalam negeri dipastikan aman. Kalau dari banyak perhitungan, itu El Nino tahun 2023 ini berlangsung medium. Jadi di tingkat sedang El Nino-nya. Nah, perkiraan saya El Nino kali ini akan menurunkan produksi kira-kira 5%. Nah, tapi kalau kita melihat data ya Mas ya, ini data yang resmi yang dikeluarkan oleh BPS, dari bulan Januari sampai September, itu penurunan produksinya hanya 530.000 ton setara beras. Itu dari bulan Januari sampai September. Nah, kalau prediksi saya untuk tahun ini 5% berarti setara dengan 1,5 juta ton beras. Nah, beras yang sudah masuk kan sudah 1 juta ton. Sehingga bagi saya, Indonesia akan aman-aman saja terkait dengan dampak El Nino ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi produksi pertanian dan memicu bencana alam yang merusak lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi sebagai sebuah bangsa, kita memiliki kekuatan untuk beradaptasi dengan tantangan ini dan pemerintah diharapkan dapat mencari solusi agar Indonesia bisa membudayakan petani dalam negeri tanpa perlu mengimpor.